Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Sejumlah tuduhan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh pemohon BPN 02 di sidang sengketa hasil MK telah dijawab oleh pihak termohon yakni KPU serta pihak terkait TKN 01 serta Bawaslu. Jawaban yang disampaikan baik dari KPU, TKN maupun Bawaslu menjadi bantahan sekaligus mematahkan dalil yang disampaikan oleh pemohon BPN 02. Sebelum kami mengulasnya bersama dengan sejumlah narasumber, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sejumlah data berikut ini. Kita mulai dulu dari perbandingan apa yang menjadi dalil permohonan dari kubu 02 dan kemudian apa yang menjadi jawaban dari termohon yaitu KPU dan pihak terkait. Kita lihat poin soal terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. BPN menyebut dalam Pilpres 2019 telah terjadi kecurangan yang TSM. Jawaban dari KPU selaku termohon adalah dalam permohonan yang disampaikan atau dalil permohonan yang disampaikan oleh BPN tidak dijelaskan secara rinci kapan, di mana, bagaimana, dan oleh siapa kecurangan itu dilakukan secara TSM. Begitu pula dengan jawaban dari TKN 01 yang menguatkan jawaban dari pihak termohon KPU bahwa tidak jelas sebetulnya siapa, di mana, kapan, dan cara pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif itu dilakukan. Poin yang kedua adalah dalil permohonan. Yang kedua ini adalah soal, tetapi sebelum itu pemirsa kami akan menyampaikan kepada Anda pernyataan yang disampaikan oleh pihak termohon maupun terkait. Untuk pembatalan peserta pemilu dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur dalam pasal 286 Yungto, pasal 463 Undang-Undang Pemilu yang diselesaikan Bawaslu. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan pasal 465 Pemilu, Bawaslu telah menetapkan Per Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum yang merupakan pedoman hukum untuk penyelesaian sengketa administrasi TSM. Semua ketentuan hukum inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta pemilu, inkasu calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip rahmat khair yang tak perlu dikesampingkan begitu. Selanjutnya pemirsa, poin soal telah terjadinya kecurangan dalam situng KPU atau sistem informasi penghitungan suara KPU yang disampaikan dalam dalil permohonan pihak pemohon. Jawaban dari KPU adalah situng ini sekali lagi hanya sebagai alat bantu saja dan tidak menentukan dasar dari penetapan siapa pemenang Pilpres 2019. Dan situng ini adalah ditujukan sebagai akses keterbukaan publik, keterbukaan informasi agar bisa sama-sama ada koreksi jikalau ada kesalahan. Dan Bawaslu pun tadi juga menguatkan dalam keterangannya menyampaikan bahwa menurut Bawaslu ada urgensi mengapa situng ini dibutuhkan karena ingin memenuhi akses keterbukaan publik dan juga menurut Bawaslu situng ini dibutuhkan dan menurut Bawaslu hanya ada kesalahan tata cara dan prosedur yang harus diperbaiki tetapi situng ini sah secara undang-undang. Dari tim TKN 01 juga mengatakan bahwa perhitungan secara resmilah yang merupakan hasil atau yang menjadi dasar adalah rekapitulasi berjenjang secara manual. Itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan siapa pemenang Pilpres 2019. Kita simak pernyataan berikut ini. Pencatatan data pada situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional. Karena pengelolaan data pada situng KPU hanyalah merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan dalam keputusan termohon nomor 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019. Dengan demikian, pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Poin yang ketiga pemirsa adalah soal posisi Cawapres 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipersoalkan oleh tim BPN bahwa Ma'ruf Amin ini menduduki atau mendapatkan posisi di 2 bank yang disinyalir sebagai BUMN. Padahal menurut ketentuan Capres atau Cawapres itu tidak boleh memiliki kedudukan di BUMN. Tetapi jawaban dari KPU adalah kedudukan Ma'ruf Amin ini tidak melanggar ketentuan dan tidak harus mengundurkan diri karena 2 bank yang disampaikan oleh tim BPN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu adalah bukan BUMN. Dari TKN juga mengatakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bukan karyawan atau pejabat BUMN. Kita simak keterangan berikut ini. Nomor urut 01 bukan karyawan dan atau pejabat BUMN. Calon wakil presiden nomor urut 1 bukan berstatus sebagai karyawan dan atau pejabat dari PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi calon wakil presiden nomor urut 01 adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah, yang mana jelas bukan karyawan karena tidak diangkat sebagai karyawan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia, Bank Umum Syariah nomor 11/3 PBI 2019 ya. Oleh karena itu, apabila ditemukan pelanggaran ataupun kelalaian sehubungan dengan penetapan pasangan calon, baik pemohon maupun masyarakat dapat mengadukannya kepada Bawaslu sesuai ketentuannya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian terhadap persoalan ini ada di tangan Bawaslu. Dan jika para pengadu merasa tidak puas atas putusan Bawaslu, mereka dapat membawa permasalahan ini ke PT UN. Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon ini bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Kemudian tuduhan keempat atau dalil permohonan keempat yang kami garis bawahi adalah soal penggelembungan daftar pemilih tetap hingga mencapai 22 juta. Disebutkan oleh KPU sebagai termohon bahwa persoalan DPT ini dianggap kabur atau tidak jelas karena sebetulnya selama beberapa kali KPU ini sudah mengundang dari 2 belah pihak baik itu TKN, BPN untuk bersama-sama mengevaluasi dan juga merevisi DPT sebelum akhirnya ditetapkan. Dan sebelumnya tidak ada laporan mengenai penggelembungan DPT. Laporan seperti ini baru muncul ketika tahap persidangan di MK. Kita simak pernyataan berikut ini. Yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara termohon, pemohon, pihak terkait, serta Bawaslu. Dalam catatan termohon terdapat 7 kali koordinasi antara termohon dengan pemohon, yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019. Termohon telah menindaklanjuti seluruh laporan pemohon dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil, mengadakan rapat koordinasi dengan KPU, KIP Provinsi, Kabupaten Kota, melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, melakukan diskusi terbatas dengan ahli demografi dan ahli statistik, serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas berdasarkan kesepakatan rapat tanggal 29 Maret 2019 antara termohon dengan para peserta pemilu. Pada intinya, semua data yang dipermasalahkan oleh pemohon setelah dilakukan verifikasi secara bersama-sama antara termohon, pemohon, Bawaslu, dan pihak terkait ternyata memenuhi syarat sebagai pemilih. Sebetulnya pemirsa masih ada sejumlah dalil permohonan yang tadi juga sudah dijawab oleh pihak termohon KPU dan juga pihak terkait TKN Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi kami hanya membahas 4 poin besarnya dan kami akan mengulas lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada 2 orang di studio. Yang pertama adalah pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muhtar atau Mas Uceng. Selamat malam Mas Uceng. Selamat malam Mbak. Yang kedua ada dari tim kuasa hukum TKN atau pihak terkait Mas Taufik Basari. Mas Tobas, selamat malam. Malam. Dan telah bergabung bersama kami dari luar studio adalah Komisioner KPU RI, Bapak Hashim Asyari. Pak Hashim, selamat malam.
Pak Hashim, selamat Mas malam. Tobas, Mas Uceng. Selamat malam, Mas. Baik, Selamat malam, Pak Pak. Hashim. Ya, tadi kesimpulan yang disampaikan oleh KPU adalah meminta MK untuk menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon. Apa alasan kuat KPU mengatakan demikian, Pak Hashim? Jadi pada petitum atau apa yang diminta oleh KPU adalah menolak seluruh atau semua gugatan. Ya. Kenapa? Karena dalam pandangan KPU setelah mempelajari, membaca secara detail, secara seksama permohonan pemohon 02, itu dalam pandangan kami tidak berdasar ya kalau urusan yang disoal adalah hasil pemilu. Oleh karena itu segala macam argumentasi yang disampaikan di situ dan juga permohonannya KPU meminta mohon kepada mahkamah untuk menolak. Mengapa KPU mengatakan ini tidak berdasar? Apakah karena dari awal KPU melihat bahwa bukti-bukti yang disertakan, apalagi ditambah ada perbaikan dalil permohonan sehingga itu membuat menjadi semakin kabur saja apa yang disampaikan oleh pihak pemohon? Ada dua hal utama. Yang pertama aspek formil. Aspek formil itu aspek hukum acara di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu sudah diatur peraturan Mahkamah Konstitusi untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya itu berkaitan dengan kapan permohonan didaftarkan dan apakah ada kemungkinan untuk perbaikan permohonan. Dalam pandangan kami, kalau membaca peraturan Mahkamah Konstitusi, yang namanya pendaftaran atau pendaftaran permohonan itu dilakukan 3 kali 24 jam terhitung sejak KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional, yaitu pada tanggal 21 Mei 2019 jam 1.46, sehingga 3 kali 24 jam ke depan itu adalah tanggal 24 Mei. Tapi faktanya ada perbaikan permohonan tanggal 10 Juni 2019. Ini yang kami pertanyakan dan dalam jawaban kami masukkan eksepsi, intinya kami menolak perbaikan itu karena memang tidak dibenarkan atau diperbolehkan menurut peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, aspek substantif atau materi ya, itu apa-apa yang didalilkan mulai awal sampai akhir itu boleh dikatakan tidak berkaitan dengan selisih penghitungan suara, bahwa salah satu hal yang diargumentasikan itu ada klaim tentang perolehan suaranya 02 itu berapa, suara yang dihitung KPU berapa, lalu ada selisih berapa. Disebutkan memang di provinsi, 34 provinsi itu di provinsi mana saja, tapi detailnya misalkan selisih itu ada di mana? Apakah di level TPS, apakah di level kecamatan, apa di kabupaten kota, apa provinsi, tidak ada detailnya. Sehingga kemudian dalam pandangan kami kalau seperti ini halnya, maka kemudian argumentasi itu didukung oleh bukti apa gitu. Ini yang paling penting ya. Baik. Termasuk misalkan kalau kita membaca permohonannya 02 itu salah satu hal yang utama ya, nampaknya arahnya adalah diskualifikasi pasangan calon 01 dengan mencari beberapa dalih atau mencari beberapa argumentasi ya soal misalkan persyaratan tidak mundur dari jabatan BUMN untuk calon wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian soal laporan dana kampanye yang di situ disoal. Lalu ada LHKPN Pak Jokowi. Nah, ini arahnya semua kan supaya didiskualifikasi pasangan calon ini. Tapi kalau itu halnya sebenarnya sudah kita jawab. Misalkan begini ya. Syarat tentang LHKPN. LHKPN itu misalkan ya, ada selisih penghitungan atau apa, itu bukan urusannya KPU, wewenangnya ada di KPK, karena KPK yang lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan yang melakukan verifikasi juga KPK. KPU itu yang diperlukan adalah surat keterangan sudah melaporkan harta kekayaan. Demikian juga soal laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye itu yang punya wewenang menilai apakah sesuai dengan perundang-undangan, patuh, taat atau tidak, itu kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU. Kira-kira begitu, Mbak.
Pak Hashim, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami juga akan berbicara dengan narasumber yang sudah ada di studio. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali, pemirsa. Mas Tobas, selain sama sebetulnya ya, baik itu TKN KPU sama-sama meminta untuk menolak seluruh permohonan dari pemohon, tetapi BPN juga mengatakan bahwa TKN mengatakan BPN ini membangun narasi kecurangan yang imajiner. Sampai seperti itu TKN membahasakannya. Mengapa demikian? Ya karena memang dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan, baik itu permohonan tertanggal 24 Mei ataupun juga perbaikan permohonan yang kami juga tolak perbaikan permohonan itu karena bertentangan dengan hukum acara, itu antara dalil-dalil dengan bukti-bukti yang disampaikan itu juga tidak ada penguatan dari bukti-buktinya. Lalu dari dalil-dalilnya juga dalil yang sangat abstrak dan umum. Kalau kita misalnya menceritakan satu peristiwa, itu harus disampaikan siapa pelakunya, kapan terjadinya, di mana lokasi, harus detail. Dan bahkan karena yang dibangun adalah kecurangan TSM, dia juga harus bisa mengkaitkan signifikansinya dengan perolehan suara. Nah, tapi dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan-pemohon itu tidak sedetail itu dan tidak ada kaitannya dengan perolehan suara. Jadi memang yang kita lihat sebenarnya ini keinginannya ingin membangun narasi dulu. Narasi bahwa seolah-olah ini curang, dikesankan heboh, dibuat gimmick-gimmick, termasuk juga diksi-diksi kehebohan kan ada. Nanti kita akan hadirkan saksi yang wow, nanti buktinya akan begini. Jadi untuk membuat supaya hal yang sebenarnya biasa menjadi besar, menjadi heboh. Oke, tadi Mas Tobas, karena kalau tidak begitu ya ini akan sangat biasa sekali. Iya, Anda katakan tidak ada kaitannya sebetulnya dengan perolehan suara. Tapi ketika disebutkan ada dalil bahwa capres petahana ini menyalahgunakan kewenangannya supaya mempengaruhi perolehan suara. Ya, dalam uraian dalilnya pun juga tidak terlalu detail dijelaskan apa yang dimaksud menyalahgunakan wewenangnya. Ya, kemudian seperti apa bentuknya dan apa akibat dari peristiwa-peristiwa yang disampaikan itu. Nah, kebanyakan dalil-dalil yang disampaikan itu adalah ada satu peristiwa ini, peristiwa lain, kemudian dikaitkan sedemikian rupa bahwa seolah-olah ini ada kaitannya dengan Pilpres. Padahal banyak juga hal-hal yang tidak kaitannya dengan Pilpres. Ya misalnya dituduhkan bahwa pasangan 01 ini menggunakan program pemerintah. THR sengaja dicairkan APBN, lebih awal. THR sengaja, terus kenaikan gaji dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara soal APBN itu kan disusun bersama antara pemerintah dengan DPR. Di DPR itu ada partai-partai yang juga berasal dari pendukung 02. Nah sehingga menurut kami ya agak mengada-ngada juga ya, memaksakan agar supaya ini terkesan memang seolah-olah ada kecurangan yang besar. Oke, baik. Mas Uceng, jadi ada dua aspek ya yang saya lihat di sini, ada aspek formalitasnya dan substansinya. Apakah Anda melihat dari aspek formalitas, persoalan ada perbaikan permohonan yang dilakukan oleh BPN, kemudian juga ada persoalan substansi yang banyak ternyata dalil permohonannya tidak berkaitan langsung dengan perselisihan pemilu. Anda melihat dua poin ini seperti apa? Harus kita akui ya bahwa aturan hukum kan mengatur soal formal dan substansi sebenarnya. Dalam sebuah formalitas juga sebenarnya ada ketentuan substantif. Kalau kita bicara soal ketentuan formal, perselisihan hasil pemilihan umum itu kan dasarnya awalnya memang adalah perhitungan angka. Undang-Undang 24 2003 itu membangun undang-undang itu membangun undang-undang MK itu membangun logika angka sebenarnya. Makanya di dalamnya disebutkan bahwa pemohon harus menyebutkan berapa angka yang dia yakini benar, berapa angka KPU yang dia mau koreksi, dan kemudian meminta MK untuk menetapkan perolehan angka yang benar kayak apa awalnya. Oke. Masuk rezim pemilu itu yang sedikit mengubah konstelasi rezim pemilu kada. Pemilu kada lalu kemudian ada praktik-praktik yang biasa MK masuk menilai tidak lagi hanya sekedar angka, tapi masuk ke kualitas pemilu. Kemudian sadar kemungkinan itu akan menjadi bahaya kalau ditaruh di MK begitu saja, bahkan kemudian bisa mengakibatkan orang bisa aja mengubah hasil pemilu dengan mudah, misalnya dalam kasus Akil misalnya. Makanya kemudian waktu menyusun undang-undang pemilu, mulai dimasukkan upaya untuk mereduksi itu. Supaya yang ke MK, yang dilempar ke MK itu bukan
sampah semuanya, tetapi kemudian dimulai disaring. Makanya beberapa hal ditaruh di Bawaslu. Bawaslu kan mengalami penguatan yang luar biasa setelah Undang-Undang Pemilu. TSM dalam kaitan dengan keadministrasian itu ditaruh di sana, proses penilaian kandidat ditaruh di sana, bahkan disilahkan banding ke TUN kalau memang Anda tidak puas dengan jawaban Bawaslu. Ada upaya untuk mereduksi itu. Jadi sasaran utamanya sebenarnya adalah ya mengembalikan MK tidak menjadi keranjang sampah, di mana semua persoalan itu dibuang ke sana. Kalau kita lihat misalnya permohonan ini, izinkan saya secara sederhana membagi 3 sebenarnya. Ada yang relevan, barangkali sebaiknya bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ada yang relevan, tetapi kemudian sudah dijawab oleh Bawaslu, oleh KPU, dan jawabannya cukup menarik, dan ada yang barangkali sama sekali tidak relevan. Sebaiknya memang dikesampingkan saja. Contoh tidak relevan menurut Anda seperti apa? Kalau mendiskualifikasi cawapres. Misalnya situng. Saya sederhana aja, misalnya situng. Situng menurut saya tidak relevan untuk diatur dibicarakan lebih lanjut. Karena situng kita semua tahu bahwa yang namanya situng itu adalah perintah undang-undang, mewajibkan KPU untuk membangun itu. Dan situng tidak menjadi dasar untuk menentukan penetapan siapa pemenang. Barangkali itu tidak perlu lagi dibicarakan. Nah, ada yang relevan, tapi sebagian sudah dijawab sebenarnya. Ada yang relevan, barangkali membutuhkan cross check lebih lanjut atau oleh pembuktian yang lebih detail. Misalnya ketika tadi keterangan soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur, misalnya Ganjar di surat. Lalu Bawaslu mengatakan kami sudah mengeluarkan melakukan pemeriksaan dan meyakini bahwa ini bukan pelanggaran kepemiluan, tapi barangkali adalah pelanggaran kepegawaian, dan merekomendasikan kepada Mendagri untuk melakukan teguran atau melakukan penegakan. Nah, sampai sekarang kan kita tidak tahu nih, apakah Mendagri sudah melakukan sudah dijalankan atau belum? Nah, nggak ada masalah menurut saya kalau MK mau melanjutkan lebih lanjut, manggil aja Mendagri. Berarti memang ada dalil-dalil permohonan yang relevan tetapi harus ditindaklanjuti lagi, dan memang ada yang sama sekali tidak relevan atau sudah selesai bahkan. Tapi begini, Mas Uceng, kalau misalnya tadi kita berbicara soal angka, ini adalah logika angka. Kalau tadi disampaikan oleh menurut KPU, menurut TKN, sebetulnya tidak ada bukti-bukti yang secara valid menguatkan apa yang sudah didalilkan. Misalnya soal kecurangan TSM, di mana tempatnya, siapa yang melakukannya. Apabila tidak ada detail seperti itu, apakah itu berarti secara kuantitatif sudah selesai? Sebelum masuk ke situ, izinkan saya mengatakan sebenarnya ada 2 tolak ukur utama, yang dimana kalau ini jelas, persidangan ini harusnya sudah selesai. Yang pertama tentu saja adalah latar belakang hakim, keyakinan hakim, paradigma hakim. Misalnya begini, kalau hakimnya menganggap bahwa sesuatu yang letterleh, sesuatu yang sudah jelas tertulis di undang-undang, ditafsirkan, tidak usah ditafsirkan macam-macam, atau pendekatan yang lebih positivistik atau agak konservatif lah. Dia pasti akan mengatakan nggak perlu lanjut. Udahlah, kalau perlu bahkan menurut saya harusnya sudah bisa didismiss. Kenapa? Karena jelas permohonannya cuma permohonan awal 37 halaman, dan sama sekali tidak menyinggung angka, bukan kewenangan MK, barangkali bisa. Tapi kalau hakim yang menggunakan pendekatan berbeda, barangkali bisa jawabannya akan berbeda. Dia akan mengatakan, oke, undang-undang mengatakan sesuatu, tapi saya berpikir di luar itu, dan lain-lain sebagainya. Itu barangkali akan membuka kesempatan bahwa permohonan ini akan lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah pembuktian. Dan pembuktian ini akan menaruh porsi yang sangat luar biasa. Karena mahkotanya suatu putusan, sebenarnya mahkotanya suatu putusan hakim tentu saja adalah keyakinan menarik hakim nih, Mas Uceng. Yang berbasis tadi hakim sudah mengatakan bobot pembuktian itu satu adalah keterangan surat, kemudian ada keterangan para pihak, dan yang ketiga adalah keterangan saksi. Tetapi dengan hanya membatasi saksi itu 15 orang dan 2 ahli, apakah bisa membuktikan dalil-dalil tersebut? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Prime Talk akan jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan kembali, pemirsa, kembali bergabung dengan Komisioner KPU, Bapak Hashim Asyari. Pak Hashim. Ya, Mbak. Baik. Pak Hashim, sekarang kita akan bahas mengenai saksi. Tadi persoalan perdebatan soal saksi adalah mengenai jumlah saksi dan juga mengenai perlindungan terhadap saksi. Saya ingin mendengar pendapat KPU soal jumlah saksi yang menurut ketentuan 15 saksi dan 2 ahli, dan juga ada permintaan dari pemohon untuk agar MK ini mengeluarkan rekomendasi atau izin agar LPSK memberikan perlindungan saksi.
Yang pertama soal saksi, apakah dengan jumlah tertentu dibatasi atau tidak ya. Dalam pandangan KPU begini Mbak, pada prinsipnya kalau memang mau diajukan saksi dalam jumlah banyak untuk menerangkan banyak hal, bagi kami tidak ada masalah ya. Nanti pada gilirannya ketika KPU diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi juga akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi yang paling penting itu begini, yang namanya saksi itu adalah orang yang menyaksikan sendiri, mendengarkan sendiri terhadap suatu peristiwa. Jangan sampai kemudian orang yang diajukan itu yang misalkan ketika ditanya, orang ini tidak tahu sendiri, tidak mengetahui melihat sendiri, tidak mendengarkan sendiri, tapi katanya gitu ya. Nah kalau katanya kan banyak orang yang bisa ngomong katanya. Nah yang paling penting di situ. Itu uji kualitas saksi itu di situ. Selain itu, katakanlah orang ini mengetahui sendiri, melihat sendiri, tapi keterangannya relevan nggak dengan apa yang diargumentasikan? Karena sekali lagi, saksi ini kan bukti ya, yang mendukung argumentasi atau dalil-dalil yang diajukan. Nah kalau menghadirkan saksi sebagai bukti, kemudian ternyata keterangannya tidak relevan dengan argumentasi atau dalil yang diajukan, pertanyaannya kan lalu manfaatnya apa? Begitu. Ini kemudian tentang ahli juga begitu. Keahlian apa yang akan diajukan? Itu juga kami mempertimbangkan sambil melihat perkembangan besok ketika giliran atau kesempatan bagi pemohon diberikan kesempatan mengajukan saksi dan juga ahli. Sehingga nanti pada kesempatan yang diberikan kepada KPU atau kepada termohon, nanti kami akan mempertimbangkan sebaik mungkin siapa yang kira-kira pas untuk dihadirkan sebagai saksi, memberikan keterangan yang relevan, sekali lagi yang relevan, yang bermakna terhadap argumentasi yang, ya, karena kan sifatnya begini, kalau pemohon mengajukan dalil, kemudian ada alat buktinya, KPU membantahkan dengan dalil dan juga dengan bukti. Kalau buktinya bukti keterangan saksi, tentu saksi yang kami hadirkan yang relevan, yang punya makna dengan dalil atau argumentasi gugatan yang jawaban yang kami sampaikan. Nah, yang kedua tentang perlindungan saksi, saya tidak tahu persis ya ancamannya sampai tingkat apa dan kemudian siapa yang mengancam. Kalau ancamannya misalkan lewat telepon, itu sebenarnya kan bisa dilacak ya dan seterusnya. Kalau soal diancam, sebetulnya kami anggota KPU 7 orang ini mungkin yang paling berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku, karena yang namanya teror lewat telepon udah nggak berhenti dari awal sampai sekarang. Tapi bagi kami, ya ini biasa-biasa saja lah, tidak perlu kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Persoalannya kan kalau kita meyakini bahwa lembaga keamanan ya seperti polisi, seperti TNI itu memberikan kepastian terhadap jaminan keamanan, saya kira itu sudah cukup. Nah, demikian juga bagi kami ya ancaman yang paling berat, bukan hanya ancaman ya, situasi yang paling berat itu kan orang yang ditakuti kan kematian, Mbak. Jadi bagi kami anggota KPU, ya jadi anggota KPU ini kalau sudah saatnya mati ya mati aja gitu. Tapi kalau ada keterangan yang relevan, yang bermakna, perlu kami sampaikan ya kami sampaikan dalam persidangan. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Begitu, Baik. Mbak. Terima kasih Komisioner KPU Bapak Hashim Asyari telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Dan pemirsa, kami juga akan mendengarkan tanggapan dari TKN dan juga pakar hukum tata negara selepas jeda. Pemirsa, sekarang sudah bergabung bersama kami adalah pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Bapak Ali Syafaat. Pak Ali, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Ali, besok agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari pihak pemohon dan tadi sempat ada perdebatan soal jumlah saksi, tapi aturannya adalah 15 saksi dan 2 ahli. Apakah 15 saksi dan 2 ahli ini bisa membantu untuk membuktikan adanya TSM dan kesaksian seperti apa yang harus bisa disampaikan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan? Kalau kita bicara kesaksian seperti apa, pasti adalah kesaksian yang secara langsung
Jadi orang-orang yang memang mengetahui secara langsung, melihat, mendengar, atau mengalaminya secara langsung, bukan dia mendengar dari orang lain. Dan tentu saja kalau mau membuktikan persoalan terstruktur, sistematis, dan masif, sebetulnya mungkin dibutuhkan lebih banyak saksi. Kan seperti itu. Nah, karena itu menurut saya, kalau dari proses persidangan tadi, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sesungguhnya sudah dijawab oleh termohon dan terutama adalah Bawaslu. Sudah dijawab, Dan maksudnya berhasil dipatahkan sebetulnya dalil-dalil permohonan oleh pemohon? Setidaknya menurut saya kualitas alat bukti yang disampaikan oleh termohon dan Bawaslu itu lebih detail dan lebih kuat. Kalau kita melihat beberapa aspek soal kecurangan yang disampaikan oleh pemohon, katakanlah terkait dengan ketidaknetralan aparat kepolisian di Garut, itu saya kira Bawaslu sangat detail sekali menyatakan bagaimana peristiwa itu terjadi dan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Demikian pula KPU pada saat membantah terkait dengan pemilih siluman sebesar 17, sekian juta itu, saya kira juga sangat detail sekali bagaimana munculnya 17, sekian juta itu dan juga klarifikasi yang diberikan. Jadi itu sudah clear. Nah, menurut saya, untuk saran saya sebetulnya kepada pihak pemohon, karena sangat sulit sekali untuk membuktikan TSM atau kecurangan-kecurangan tersebut, ya sebaiknya memang konsentrasi terhadap perselisihan suara, kalau memang dia memiliki bukti. Kenapa? Karena konsentrasi terhadap perselisihan suara ya? Betul, karena kalau yang Anda lihat dalil-dalil permohonannya itu lebih banyak berkonsentrasi pada perselisihan suara atau sebetulnya melebar kemana-mana dan bukan kewenangan MK sebetulnya untuk mengadilinya? Sayangnya mereka tidak konsentrasi di sana. Di awal mereka memang menyebutkan ada penghitungan yang benar menurut pemohon bahwa pasangan Prabowo mendapatkan sekian, kemudian Jokowi Ma'ruf mendapatkan sekian sehingga Prabowo menang. Tapi tidak diuraikan kemenangan itu berasal dari mana. Demikian pula dengan petitumnya juga menyatakan itu. Nah, kalau memang memiliki bukti C1 yang memang sangat kuat, itu sebetulnya langsung berpengaruh terhadap suara, tidak perlu kemudian mutar-mutar ke persoalan kecurangan dan sebagainya. Oke, Pak Ali, terakhir tadi ada keterangan yang disampaikan Bawaslu menanggapi dalil dugaan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh pihak Prabowo Sandi. Sebagian besar ternyata tidak dilaporkan atau sudah dilaporkan tetapi diputuskan tidak ada pelanggaran di situ. Nah, menurut Anda bagaimana bobot keterangan Bawaslu ini dapat mempengaruhi hasil persidangan nanti? Saya yakin sangat berpengaruh, gitu. Apalagi terhadap tuntutan untuk mendiskualifikasi. Karena dalam pengalaman, kalau kita misalnya mengikuti alur berpikir dari pemohon, bahwa ada diskualifikasi yang pernah dilakukan terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, biasanya yang didiskualifikasi atau kemudian harus diputus pemilihan ulang itu adalah karena tidak mematuhi putusan dari Bawaslu. Ketika putusan itu misalnya dibanding ke PT UN, ternyata tidak dipatuhi putusan PT UN. Baru setelah itu kemudian harus dinyatakan atau MK memutuskan untuk diulang. Nah, Bawaslu sudah mengklirkan itu semua. Terima kasih Pak Ali Syafaat, pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali satu segmen lagi dengan dua narasumber di studio. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, masih bersama kami ada Mas Taufik Basari dan juga Mas Uceng. Mas Taufik Basari, meskipun pihak terkait ini baru mendapatkan giliran hari Jumat nanti ya untuk menghadirkan saksi. Tapi apakah sudah ada persiapan saksi siapa saja yang akan dihadirkan? Ya, kita memang dari awal juga sudah mempersiapkan kira-kira saksi siapa saja yang akan kita hadirkan. Tapi karena nanti giliran kita di hari Jumat, kita juga akan melihat dulu perkembangan besok ya, bagaimana kualitas dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Kalau ternyata tidak terlalu banyak yang perlu kita bantah, ya kita juga tidak perlu untuk menggunakan secara maksimal jumlah 15 saksi tersebut. Ada dalil-dalil permohonan yang secara langsung menyerang Capres petahana Jokowi. Akan seperti apa nanti TKN membantahnya dan saksi siapa yang akan dihadirkan untuk mematahkan serangan tersebut? Ya, setiap dalil yang disampaikan oleh pemohon kita sebenarnya sudah siap dengan saksinya masing-masing. Ya. Tapi sekali lagi tentu kita melihat apakah cukup dengan bukti surat yang sudah kita masukkan, cukup dengan dalil bantahan yang sudah kita masukkan, atau masih perlu juga diperkuat oleh saksi. Nah, itu akan tergantung juga dari, ya kembali lagi dari saksinya pemohon itu tadi.
Tapi kalau melihat banyak tadi dalil permohonan yang dinilai tidak relevan, apakah juga harus menghadirkan semua saksi sesuai dengan dalil permohonan? Ya maka dari itu kalau dari kami dari pihak terkait kita melihat jumlah saksi yang kita hadirkan itu sesuai dengan kebutuhan saja. Karena yang paling penting sebenarnya kalau saksi ini kan soal kualitas saksinya bukan soal jumlahnya. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Hasim, yang ngapain juga kita harus banyak-banyak menghadirkan saksi tapi kualitas keterangan yang bersangkutan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bantahan ataupun dalil yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan soal jumlah saksi ya, sebenarnya kami juga tidak terlalu permasalahkan ya jumlah saksi yang dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi itu kita bisa pahami keterbatasan waktu. Ini peradilan yang cepat, semua saksi harus diperiksa. Tapi buat kami juga kalau ternyata MK memberikan kesempatan untuk pemohon menghadirkan saksi lebih banyak lagi, sepanjang waktunya masih ada, buat kami juga tidak ada masalah. Tapi kan yang jadi persoalan kembali lagi, kalau misalnya banyak saksi, nanti justru pemeriksaannya akan sangat singkat di tiap saksi, malah tidak banyak tergali nanti. Mas Uceng, terakhir soal bobot saksi ini ditempatkan di ketiga setelah keterangan surat dan keterangan dari para pihak terkait. Kalau begitu, apakah nanti bisa sesignifikan itu keterangan dari 15 saksi dan 2 ahli ini? Sebenarnya signifikansi saksi ini tentu saja adalah untuk menyokong keyakinan hakim. Untuk memberikan petunjuk pada hakim supaya hakim menjadi yakin tentang sesuatu hal. Makanya saya setuju kalau MK sebenarnya tidak perlu membatasi jumlahnya. Walaupun tentu saja concern waktu tetap harus dipikirkan. Tidak mungkin juga kita tidak berpikir concern waktu yang memang tanggal 28 seharusnya sudah ada putusan. Tapi pada saat yang sama, hakim harusnya memberikan kesempatan secara lebih lapang untuk melakukan pembuktian, termasuk menghadirkan saksi. Tapi catatan saya adalah MK harusnya lebih ketat dengan saksi ini. Karena? Supaya tidak perlu terjadi seperti tahun 2014, di mana ketika mereka bersaksi lalu kemudian kebanyakan bicara soal katanya atau kemudian saksi yang tidak mendengar, mengetahui langsung. Tidak mengalami langsung, tidak mengetahui langsung, tidak mendengar secara langsung. Hanya perpanjangan saksi. Dan menurut saya MK bisa ketat di situ. Jadi mencari ini kesaksian untuk apa. Yang kedua adalah menyampaikan kalau dia tidak langsung. Yang kedua adalah mungkin per tematik. Jadi kalau saksi-saksi terhadap sesuatu yang relevan masih dibahas oleh MK, menurut saya MK silahkan menghadirkan. Tapi kalau MK merasa bahwa untuk isu ini sudah nggak relevan, misalnya soal situng tadi saya sampaikan, ada baiknya kalau MK kemudian tidak perlu lagi menghadirkan saksi atau ahli di wilayah itu karena kemudian sesungguhnya tidak terlalu relevan dengan permohonan pemohon. Baik, terima kasih Mas Uceng dan Mas Tobas. Kita sama-sama menantikan bagaimana persidangan ini bergulir, siapa saja saksi yang akan dihadirkan dan bagaimana nanti kualitasnya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri.